Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yu'allu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa hali ya wahabu ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syati wa sahil alayya ihdarusul madrasahu bijahin nabi wal ali summa sahabati sami'ata du'ai ya ilahi fajid lana binailil mula waqtim lana bisaadati amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam suasana, waktu dan tempat yang sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan pengajian pagi. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Marilah kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ayat 130 ya, yang berkaitan masalah rumah tangga ya. Yang pertama kan masalah nusuz, ketika sudah tidak harmonis lagi antara suami istri, maka langkah yang ditempuh itu pertama sulh, yaitu berdamai. Kedua belah pihak menurunkan egonya, sedikitlah mengalah supaya bisa dipertahankan rumah tangganya. Jangan terlalu menuntut yang berlebihan di antara kedua belah pihak jika masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Wassulhu khair, karena memang damai itu baik. Baik damai dalam kehidupan rumah tangga atau damai dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Kalau ada pertikaian, ada langkah yang harus ditempuh, yaitu berdamai. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Semuanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka ketika ada perselisihan karena pilpres umpamanya, ya didamaikan di antara orang-orang yang bertikai itu. Banyak faktor-faktor mungkin yang bisa menyebabkan perpecahan atau perselisihan.
Tapi langkah yang baik yaitu menempuh jalur damai. Fa'aslihu baina akhwaikum. Di rumah tangga pun ternyata sama. Ada saat-saat di mana hubungan suami istri itu renggang karena ada berbagai faktor. Ya, kemarin kan sudah disebutkan faktornya. Bisa saja karena suaminya marah, marah atau karena memang sudah melirik. Ya. Melirik. Yang kedua itu untuk mempertahankan rumah tangga tempuh jalur damai. Kemudian yang kedua, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Itu Allah mengingatkan kepada suami-suami, walau bagaimanapun kalian punya kelebihan, umpamanya ganteng, terus punya harta yang banyak, itu bukan berarti kalian punya kemampuan untuk bisa berbuat adil dalam segala hal kepada istri-istri. Ya. Ada hal-hal yang tidak bisa dibagi rata di antara istri, khususnya bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu. Kalau dalam pembagian nafkah mungkin bisa disamaratakan karena itu sifatnya materi, bisa langsung dibagi sesuai dengan matematika. Ya. Rumah dibuatkan sama, nafkah per bulannya sama, bisa. Kemudian waktu bergilirannya pun sama, bisa, tergantung kesepakatan. Tapi ada yang tidak bisa dibuat adil oleh suami itu, yaitu masalah mahabbah, ya, rasa cinta di dalam hati suami kepada salah satu istri. Ya. Maka Allah mengingatkan, fala tamilu kulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Jangan cenderung dengan keseluruhan kecenderungan hanya kepada salah satu yang dicintai saja, yang lain tidak diurusi, umpamanya tidak diperhatikan. Jangan, yang lain ditinggalkan, seperti perempuan yang masih sendiri dan tidak memiliki istri. Kalau mu'allaqah, jangan seperti itu. Ya, yang penting usahakan berbuat adil dari sisi materi, bil adli al qismi, dari sisi nafkah dan pembagian waktu. Makanya kalau poligami tapi enggak memberitahu istri, ini enggak menerapkan hukum keadilan. Dia ada kan orang yang menikah lagi tapi istri yang pertama tidak tahu, padahal ustadz umpamanya. Nah, berarti dia tidak ngaji Al-Quran. Itu pembagian dari sisi pembagian waktu, ya, harus disepakati supaya adil. Jadi walaupun dari sisi cinta tidak bisa disamaratakan, dibagi secara adil, tapi dari sisi nafkah dan pembagian waktu harus adil. Ini bicara bagi yang mampu untuk istrinya banyak. Kalau yang tidak mampu, ya syukurilah, karena Anda banyak bersyukur kepada Allah. Satu saja sudah cukup, ya, nggak habis-habis katanya. Alhamdulillah. Tapi memang kemudian ada kalimat kemarin itu kan, wa udiratil anfusus, dan dihadirkan diri manusia itu kikir. Yang pada dasarnya bawaan manusia itu kikir. Ya, kikir itu dia lebih mementingkan untuk
keperluan sendiri daripada diberikan kepada orang lain. Nah, kalau dalam masalah rumah tangga kan di sini dijelaskan maksudnya ya, julibat alaihi faka'annaha daratu la taghiba anhu. Itu memang sudah dihadirkan di dalam diri manusia itu oleh Allah dan itu tidak hilang. Ada sifat kikir. Al makna annal mar'ata la takadu tasmahu bin nasibiha min jawjiha. Ya, istri itu ya dia tidak akan berbuat murah atau loman kalau itu suka memberikan dengan bagiannya dari madunya. Jadi kalau diminta untuk istri yang lain dia nggak mau ya memberikan haknya, betul nggak? Makanya dia hanya untuk dirinya sendiri. Begitu pula suami gitu. Warrajulu la yakadu yasma'u 'alaiha bi nafsihi idza ahabba ghayraha. Laki-laki juga sama, dia tidak hampir saja tidak murah, bersikap murah, ya pemurah atau loman lah atas istrinya dengan dirinya sendiri ketika dia mencintai perempuan lain. Ya, kalau hatinya udah cenderung ke perempuan lain yang satu, berarti yang satunya agak kikir memberikan haknya, gitu Pak maksudnya ya. Tapi ada juga orang-orang yang dijaga oleh Allah dari sifat kekikiran. Memang dalam salah satu ayat Al-Quran saya ingat ada firman Allah, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran dirinya, maka dia orang yang beruntung. Nah, ayat ini menceritakan tentang sahabat Ansor yang menolong sahabat Muhajirin ketika sahabat Muhajirin orang-orang dari Mekah hijrah ke Madinah, disambut oleh sahabat Ansor. Itu sahabat Ansor saking memuliakannya orang Muhajirin, ya, orang-orang yang hijrah itu para sahabat dan Rasulullah, itu mereka yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, lebih mendahulukan untuk kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri. Jadi dikasih rumah, fasilitas dibagi oleh orang-orang Ansor untuk orang-orang Muhajirin. Makanya mereka disebut para penolong perjuangan kaum Muhajirin yang diusir dari Mekah. Ya, termasuk istri itu ada yang diberikan Pak. Kan dulu banyak yang punya istri banyak waktu itu sebelum turun pembatasan menikah 4. Ada yang dikasih istrinya. Yaudah nih, ya istri ini saya ceraikan, nikahi oleh kamu. Ada Pak. Saking mereka mendahulukan untuk orang-orang Muhajirin. Ya, jadi ada orang-orang yang wa may yuqa shuhha nafsihi. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, artinya lebih mendahulukan orang lain, maka mereka orang yang beruntung. Jadi dipuji oleh Allah dan pastinya Allah yang akan membalasnya. Nah, itu masalah rumah tangga ya. Jadi tidak mudah memang. Walillah, nah kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Nah, itu 131 Pak. Ini yang ayat berikutnya. Walillahi, dan itu kepunyaan Allah, ma bermula apa-apa fis samawati yang ada di langit, wa ma dan apa-apa fil ardi yang ada di bumi. Jadi apapun yang ada di langit di bumi semuanya milik Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Ya.
termasuk kita sebagai makhluknya yang ada di atas muka bumi ini, itu milik Allah. Ya. Jadi kita tidak memiliki diri kita sendiri pada hakikatnya, tapi diri kita dimiliki oleh Allah. Makanya kita ya hidup itu hanya menjalani ketentuan Allah. Kita tidak pernah memintakan, tidak pernah merencanakan kita lahir di dunia, betul nggak Pak? Pernah nggak kita merasakan sebelum dilahirkan bahwa kita meminta untuk dilahirkan, ditempatkan di bis? Tidak pernah kan? Tidak pernah terbayang kayaknya. Dulu saya juga waktu kecil ya, kok tiba-tiba ditakdirkan Allah berada di KIS, ketemu dengan bapak-bapak. Enggak pernah. Karena memang hidup kita bukan milik kita sendiri. Kadang ya kita hanya menjalani saja. Banyak hal-hal yang tidak kita inginkan yang harus kita jalani. Betul nggak Pak? Nah berarti kita harus ingat, oh iya, bahwa hakikatnya semuanya hanya milik Allah. Jadi ya udah pasrahin aja kepada Allah semuanya. Cuma kadang muncul egois di dalam diri kita, merasa kita yang berusaha ya, kita yang mengusahakan. Ya ketika keinginan kita dikabulkan oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah, jadi terwujud. Tapi nggak semuanya kan keinginan kita bisa terwujud sesuai dengan keinginan Allah. Kalau keinginan kita selalu dimudahkan dikabulkan Allah, alhamdulillah berarti. Tapi bukan berarti itu milik kita mutlak, walaupun kita yang mengusahakannya. Itu hakikatnya milik Allah. Kita hanya menjadi asbab lah, sebab secara zahir di dunia ini saja. Tapi hakikatnya milik Allah. Semuanya yang ada di langit maupun ada di atas muka bumi ini tidak ada yang dikecualikan. Berarti ya kita dalam kondisi tertentu perlu pasrah kepada Allah, ya Pak ya. Kalau kita dalam kondisi sulit, ya udah hatinya kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha menjalani sesuai dengan kemampuan kita. Walaqad wassayna alladzina utul kitab, walaqad wassayna, dan benar-benar dan sungguh benar-benar kami telah berwasiat kepada orang-orang untuk yang diberikan siapa alladzina alkitab, akan alkitab bimakna al-kutubi, dengan makna al-kutub, beberapa kitab. Ya, jadi Allah mengingatkan, Allah itu pernah memberi wasiat. Wasiat itu isinya perintah biasanya. Perintah Allah untuk orang-orang yang diberikan kitab. Min qablikum, dari sebelum kalian. Siapa mereka? Orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Ayil Yahudi wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa iyyakum, dan kepada kalian Allah juga memberi wasiat kepada kalian, ya ahlul Qur'an, wahai ahli Al-Quran, orang-orang yang menerima Al-Quran. Kalau Yahudi dan Nasrani, mereka menerima Alkitab, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Nah kita juga sama, menerima wasiat dari Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran, maka disebut ahlul Quran. Tapi ahlul Quran di sini bukan berarti orang yang mahir dalam Al-Quran, bukan. Orang yang menerima Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Anittaqullah, dan dengan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Itu wasiatnya.
Jadi wasiatnya sama wasiat Allah kepada orang-orang dahulu, ya, baik orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk kita umatnya Nabi Muhammad. Wasiatnya sama, supaya kita bertakwa. Apa makna takwa? Khawfu 'iqabahu, takutlah kalian akan siksaan Allah. Jadi takwa itu maknanya di sini takutlah akan siksaan Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita itu ada konsekuensinya, ya, akan ada sanksinya semuanya. Ya, kalau berbuat baik akan ada balasan kebaikan. Begitu pula berbuat, ya, dosa atau kejahatan itu akan ada balasannya berupa siksaan. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh kita. Dengan kita takut terhadap siksaan Allah, berarti kita tidak akan berani untuk melakukan tindakan perbuatan yang menyebabkan turunnya siksaan Allah atau datangnya siksaan Allah. Itu namanya takwa. Berarti dia takut untuk berbuat zina, takut untuk mencuri, takut untuk merampok, takut untuk korupsi, takut untuk menipu, ya, takut melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang dilarang oleh Allah. Kalau itu dilakukan berarti ya tidak takut namanya, berarti sudah dikesampingkan Allah. Nah, udah gak peduli dia, ya, apapun dilakukannya sudah tidak takut lagi berarti kepada Allah. Berarti sudah banyak pelanggaran, berarti sudah tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi an tuti'uhu, yaitu dengan cara kalian bertaat, ya, taat kepada Allah. Takut siksaannya dan taat perintahnya. Berarti larangan-larangannya ditinggalkan karena takut akan siksaan, dan perintah-perintahnya dilaksanakan. Dia termasuk orang yang taat. Itu makna takwa. Simpel ya Pak ya. Pasti kita semuanya sudah paham, sudah tahu. Memang ittaqu itu takutlah kamu. Ittaqu ada dimaknai begitu. Takutlah kamu. Maksudnya takut akan siksaan Allah. Bukti takut berarti dia akan taat terhadap perintah-perintah Allah. Itu wasiat pertama. Wa qulna lahum wa lakum, dan kami katakan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani atau alladzina utul kitab, wa lakum, dan bagi kalian. Apa yang dikatakan? In takfuru, jika kalian semuanya kufur, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Khalqan wa milkan wa abidan, ya, wa mulkan atau milkan nih, mulkan bisa, milkan bisa, ya, wa abidan fala yadurru kufrukum. Kemudian wasiat yang kedua, selain perintah Allah supaya kalian semuanya bertakwa, wasiat yang kedua, ya, jika kalian semuanya kufur kepada Allah, maka sesungguhnya milik Allah itu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di, apa maksudnya? Maksudnya kekufuran kalian itu tidak memberikan mudarat kepada Allah, tidak memberikan pengaruh kepada Allah, Pak. Jadi jangan menyangka Allah memerintahkan kalian beriman itu karena kebutuhan Allah untuk disembah, bukan. Tapi itu untuk kembali kepada manusianya, supaya manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang selamat, manusia yang benar dalam keyakinannya. Jadi kalaupun kemudian
sebagian besar manusia itu tidak percaya, kufur kepada Allah, itu tidak memberikan mudarat kepada Allah, ya. Bukan berarti udah kita kufur aja semuanya, jangan menyembah Allah, nanti Allah kan jadi terhina. Ya, tidak seperti itu. Tanpa disembah oleh manusia pun Allah tetap mulia. Bahkan nanti bisa saja diganti dengan makhluk yang lain, ya. Milik Allah itu pertama karena Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Allah yang menguasai, termasuk Allah yang memiliki, termasuk menjadikan semuanya sebagai hamba. Jadi apa yang ada di langit dan bumi itu semuanya hamba, Pak. Hamba itu ya tunduk pada Allah karena ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia itu hambanya Allah, ya. Maka kita hanya tunduk beribadah, patuh kepada Allah, jangan kepada yang lain, karena Allah lah yang menciptakan kita semuanya. Jadi keimanan kita tidak memberi pengaruh kepada Allah, kekufuran kita juga tidak memberi pengaruh kepada Allah. Keimanan kita akan berbalik kepada diri kita sendiri, kekufuran kita pun sama, akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi itu keyakinan kita, Pak. Konsep akidah kita dengan Allah, ya. Ini orang-orang yang belum mengenal ajaran Islam mungkin menyangka itu orang kok disuruh ibadah, disuruh taat. Emang itu Allah yang butuh, seolah-olah kan seperti itu, ya. Padahal bukan. Kewajiban manusia untuk takwa dan beribadah itu untuk kepada manusianya itu sendiri, bukan kebutuhan Allah. Wa kana Allahu ghaniyan, dan Allah itu adalah maha kaya, nggak ada yang membutuhkan kepada makhluk, ya. Ngan khalqihi, dari makhluknya, jadi Allah nggak membutuhkan makhluknya. Wa ibadatihim, dan dari ibadahnya makhluknya, tidak butuh Allah itu. Allah kaya, bahkan membuat makhluk yang seperti kita pun bisa. Jadi Allah itu maha kaya. Kayanya melebihi orang kaya dari manusia. Kaya manusia kan terbatas, bisa dihitung lah. Orang terkaya di dunia berapa triliun, Pak, kekayaannya? Paling ada 250 triliun. Itu ya, itu paling, ya, orang terkaya di dunia. Kalau terkaya di bis ya berapa miliar lah, rumah, mobil gitu. Tapi ada yang lebih kaya, yaitu orang yang rajin sholat sunnah fajar itu. Jadi nilai kekayaannya melebihi dunia dan seisinya. Jadi kalau mau berlomba-lomba menjadi orang terkaya di dunia, nggak perlu pusing-pusing, Pak. Bisnis, buka usaha, bekerja keras, nggak perlu. Cukup rajin ibadah, ya, yaitu diantaranya sholat sunnah fajar. Jadi sebelum subuh udah hadir di masjid melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnahnya loh, udah nilainya berbanding dengan dunia dan seisinya. Belum sholat-sholat yang lain. Cukup, Pak. Ya, mungkin di dunia ini belum kelihatan,
tapi nanti di akhir tenang aja Pak, walaupun Bapak tidak memiliki kekayaan yang melimpah, tapi Bapak kaya hati, ya, kaya dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu nilainya lebih baik dibandingkan dunia. Hamidan, dan Allah maha terpuji, ya, jadi Allah itu maha terpuji. Mahmudan, dipuji, fi sun'ihi, di dalam ciptaan Allah, bihim, dengan makhluknya, dengan mereka. Ya, semua yang ada pada diri Allah itu terpuji. Allah tidak ada celah untuk dicela. Maka ketika manusia kufur tidak akan memberi manfaat kepada Allah, begitu pula ketika manusia beriman tidak memberi manfaat, faedah kepada Allah, tidak memberi pengaruh. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ini diulang-ulang nih Pak, ya, ada sampai 3 kali nih ayat ini. Itu karrahu ta'kidan litakriri mujibi taqwa, ya. Kenapa Allah mengulang-ulang lafal walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi? Itu sebagai taukid. Taukid itu menguatkan, ya. Berarti penting ini untuk diingat-ingat oleh kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, supaya apa? Litakriri mujibi taqwa, untuk menetapkan hal yang mewajibkan takwa. Makanya kita wajib bertakwa kepada Allah karena kita milik Allah. Maka kita hanya menghamba, menyembah, taat hanya kepada Allah karena kita milik Allah. Kalau sampai kita kufur kepada Allah, kita sendiri yang akan menerima akibat dari perbuatan kita, bukan Allah. Gitu Pak, ya. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai zat yang dipasrahi segala urusan. Syahidan, zat yang menyaksikan, bi anna fihi malahu, bahwa sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan di bumi itu semuanya milik Allah. Allah sebagai saksi bahwa semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Makanya kalau ada sesuatu hal jangan bingung Pak, karena semuanya milik Allah. Kalau Bapak sedang terbang ke angkasa, naik pesawat, ingat ini pun langit semuanya adalah milik Allah. Jadi minta keselamatan pun hanya kepada Allah. Kalau ada sesuatu apapun, ingatnya kepada Allah, ya. Karena Allah wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah zat yang diberi, ya, yang dipasrahi segala urusan. Iya sya, ya, jika Allah menghendaki, yudhibkum, maka Allah akan menghilangkan kalian, ya ayuhan nas, wahai manusia, wa ya'ti bi akharin, dan Allah akan mendatangkan dengan makhluk yang lain, ya badalakum, sebagai ganti kalian. Nih kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki, ya manusia semua diganti dalam bentuk makhluk yang lain umpamanya, ya. Ini manusia akan dibuat punah oleh Allah. Bisa saja, betul nggak? Tinggal dibenturkan aja bumi dengan planet yang lainnya, atau matahari dijatuhkan ke bumi, kan habis semua, ya, mati kehidupan di bumi ini. Kalau matahari didekatkan aja 1 kilo dekatnya, panas, terbakar semua, ya, mati semua Pak di atas muka bumi ini. Kalau Allah menghendaki. Makanya Allah punya rencana mau mengganti manusia dengan makhluk yang lain, bisa Pak, ya. Seperti dulu sebelum ada makhluk manusia di atas muka bumi ini, kan ada makhluk lain, banul jin namanya, ya, yaitu makhluk-makhluk jin yang mengisi bumi ini. Tapi terus oleh Allah dimusnahkan juga karena berbuat kerusakan.
kemudian diganti makhluk manusia. Ini bertahan nanti sampai hari kiamat kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah ingin sebenarnya bisa, yaitu dihilangkan manusia di atas muka bumi ini, kemudian diganti dengan makhluk yang lain. Serem kan Pak? Ya. Kalau Allah sudah nggak menginginkan, makanya kalau melihat manusia ini udah nggak benar semua nih, udah nggak ada yang soleh, udah jadi hilangkan aja semua, diturunkan bencana, meninggal semua, ya, hilang semua. Allah udah bosan melihat kelakuan manusia, ya, diingatkan sudah nggak pada sadar, ya, perbuatannya banyak menyimpang, aneh-aneh kan, suruh sholat nggak mau, suruh berjamaah nggak mau, nggak ada gunanya, pamannya, bisa saja kalau Allah menghendaki. Nah ketika kondisi kita masih dijaga seperti ini, berarti Allah masih menghendaki kita masih ada, ya. Ya mudah-mudahan sih kita diberikan, ya, pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ala dzalika qadira, dan Allah itu maha kuasa atas yang demikian itu. Ingat, Allah itu maha kuasa melakukan apapun, Pak. Makanya kita memohonnya kepada Allah. Karena kalau Allah sudah berkehendak, maka akan bisa terwujud apapun itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah mungkin yang bisa sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna hifdzal Qur'an wa hifdza aslafil 'alami wa funulihi wa sabta fi qulubina wasta'mil biha badana fi laylina wa naharina badal ma abqaitana. Allahumma arzuqna fatha wa fahman fil Qur'anil 'azim wa nuran tadi bila siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani wahyi qalbi wa nawwirhu bi nuri ma'rifatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna tula umri wa hitima sihhati wal afati fi husni amal wa ilmana wa mutaqabbala hani amriyatu lina biha masibat wa salamatan fid darain wa farajan ajlan wa kharajan min kulli shiddati wa subhat wa sitran jamil wa sanaji wa shifaa min kulli da'i wa marad wa saqam wa rizqna al-afiyata wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf فالنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimpan belum? Belum. Oh, iya.